Oke, jumpa lagi dengan saya Vido di channel Kyong di Pais. Pada kesempatan siang hari ini kita kedatangan tamu. Ya mungkin belum Anda kenal. Iya. Dan mungkin teman-teman akan mengenalnya setelah bincang-bincang, dan saya yakin pasti teman-teman akan menikmati percakapan ini karena percakapan ini anak sangat seru. Ngalor gitu. Iya, karena percakapan ini terkait masa-masa SMA ya teman-teman ya. Oke. Kita langsung aja nanya-nanya nih, siapa sih beliau ini? Oke, langsung saja ke Masnya. Tolong perkenalkan diri ke teman-teman pemirsa kita. Oke. Halo guys, nama aku Wisnu. Boleh manggil sayang? Ya. Belum kenal aja sudah bisa panggil sayang. Ya, kalau nama panjang Wisnu Groho, tapi kalau terlalu susah bisa manggil sayang. Asik. Apa nih? Ngomong apa nih? Aku pernah ada dengar selentingan nih. Katanya sekolah di SMK ya? SMK. Ya zaman dulu namanya masih SEMEA. SEMEA, apa itu SEMEA? Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Itu tahun berapa ya? Itu tahun lama banget. Ekonomi atas yang dipelajari ya? Bukan ekonomi bawah gitu. Bukan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Jadi SEMEA. Gitu. Terbayangkan kalau SMK Ekonomi sekarang ya, SMK Ekonomi, ada SMK Teknik. Nah, kalau saya mungkin SMK Ekonominya, tapi zaman dulu. Oh, jurusan ekonomi gitu ya? Iya, betul. Memang khusus jurusan ekonomi atau? Ekonomi. Di sekolah itu? Iya, SEMEA itu yaitu akuntansi, perkantoran dan perdagangan. Nah, ada saya dengar yang menarik ini, katanya di kelas itu cuma sampean sendiri yang laki-laki. Ini bos. Enak sekali nih. Wah, jadi pejantan tamu sendirian tuh. Oh, puas sampean ini ya. Jadi gini bos, SEMEA kebanyakan kalau dulu kan, atau mungkin sampai sekarang kalau yang sekarang tertarik di bidang ekonomi, hitung-hitungan itu kan berarti cewek-cewek nih. Apalagi kesekretariatan tuh, sekretaris tuh pasti cewek-cewek. Nah, di SEMEA kebanyakan muridnya memang perempuan semua, cewek-cewek semua. Jadi mungkin sampai sekarang pun masih ya, mungkin masih. Kalau SMK Ekonomi pasti cewek semua yang banyak jadi murid. Peminatnya banyak ya untuk cewek-cewek ya. Cowoknya bisa dihitung jari. Saya mulai kelas 1 sampai kelas 3, satu kelas cowoknya cuma 2 orang. Yang benar-benar cowok cuma saya. Jadi puas sampean ya. Ya gitulah. Kenyang. Jadi mau jadi ketua kelas tuh waktu kelas 1 aja. Kelas 2, kelas 3 udah gak mau jadi ketua kelas. Kalau jadi ketua kelas kan disiplin, harus memberi contoh. Nah, kalau akhirnya pas kelas sedangkan Pian kan orangnya liar ya? Enggak liar. Cuma karena merasa paling cantik di kelas. Ya. Akhirnya yang jadi ketua kelas tuh cewek ya. Akhirnya pas itu kelas 2. Dan paling cantik di situ atau paling pintar? Waktu itu kalau mungkin sekarang aku ngeliat fotonya di Facebook. Sekarang ini cantik. Oh, cantik ya, baru sadar ya? Baru sadar. Gimana tadi di sekolah itu? Apa jadi incaran para cewek-cewek atau bagaimana nih? Nah, gini. Karena teman-teman saya yang cowok juga ada kan, ada yang sebenarnya paling di jurusan lainnya. Iya, di jurusan lain tuh banyak cowok juga, tapi di kelas saya satu kelas cuma 2, saya sama Andri itu. Nah, itu ya kita ngerasa cowok, terus temen kita cewek. Bayangin aja bos, satu kelas 34 orang, 32 orang cewek ya kan. Jangan-jangan terkontaminasi kepemimpinan cewek-cewek kesampean ini. Karena kita cowok, saya mau duduk di belakang, mau duduk di tengah atau duduk di depan bebas gitu, milih. Terserah gitu kan, ketua kelas waktu kelas 1 kan. Oh iya. Ya syukur aja saya nggak kebawa sih. Ya, siapa tahu terkontaminasi dengan kepemimpinan mereka. Kebanyakan melambai juga ya kan? Kebanyakan pura-pura. Itu cari-cari kesempatan juga sudah pura-pura begitu. Main aman bos. Jadi saya dulu bisa ke SEMEA ya, karena ya memang kemauan bapak saya. Saya ceritanya nih kan, biar pinter ekonomi gitu. Nanti supaya cepat dapat kerja. Ya, karena memang zaman itu memang lulusan ekonomi paling dicari juga ya. Dan sekolah kejuruan kan. Banyak dicari saat itu, lulusan sekolah kejuruan bisa langsung kerja. Gitu. Nah, di situ dulu ininya, kenapa kok milih SEMEA kan gitu. Kenapa bukan STM gitu kan? Iya, padahal cowok banget ya kan. Asik tuh tahu. Makanya asik tuh buat tawuran ya kan. Iya. Nah, menariknya gini, teman-teman STM saya juga banyak waktu itu. Karena SEMEA terkenal banyak ceweknya ya kan. STM banyak cowoknya, laki semua gitu kan. Bahkan cewek yang jadi
siswa atau murid di STM pun akhirnya jadi kayak cowok juga ceweknya itu kan, tomboy semua gitu. Ya gitu, karena saya juga wah masa iya aku nih cowok harus ini kan, jadi kelihatan saya harus nakal gitu kan. Bolos tetap wajib. Apalagi setiap hari Sabtu tuh jangan ditiru teman-teman. Jangan ditiru ya. Ini jangan ditiru buat anak-anak yang masih sekolah atau adik-adik yang bolos ini nggak perlu ditiru. Ini nggak bener. Cuma ini cerita masa lalu aja. Nyesel sebenarnya. Kok nggak sering-sering gitu loh. Jadi setiap hari Sabtu itu ada istilah, kalau dulu tuh ada student show. Student show tuh ini gedung bioskop buka zaman dulu. Di gedung bioskop kan biasanya siang nggak boleh buka tuh, karena jam-jam sekolah, anak-anak sekolah zaman dulu kan ini ya kan. Nah mereka buka siang itu kalau hari Sabtu aja, makanya dikasih nama student show. Student show setiap hari Sabtu jam 12 siang, sedangkan kita masuk sore bos. Student show, wah tempatnya cewek-cewek nongkrong nih, anak-anak SMA lain ya kan, jadi yang udah pada pulang sekolah pagi, mereka bolos kan, nih ke bioskop. bukan bolos, kalau yang mereka sekolah pagi otomatis. Yang masih bisnis nih. Ya kalau saya bolos akhirnya, wah mau nggak mau wajib bolos, ngeceng kan, bioskop, nonton film apa aja, padahal kita bukan film yang ditonton. Modus, tahu lah ya, modus ini. Ceritanya pengen nonton, yang ditonton cuma penontonnya. Ya masa-masa SMA. Tapi waktu di kelas itu ada pernah jatuh cintaan nggak dengan teman kelas itu? Aduh. Banyak sekali cewek-cewek. Masa nggak ada yang kegebet atau? Aduh, kalau dulu, sorry teman-temanku sekolah kalau mungkin masih hafal wajahku. Kalau dulu temanku satu kelas itu 32 orang. Banyak sekali, masa nggak ada sama sekali yang nyangkut? Ada. Nggak ada yang dijadikan pacar gitu? Enggak, saya justru kalau pacaran satu kelas kayak gimana gitu ya. Justru karena seringnya kumpul satu kelas, jadi kayak lebih ke arah saudara gitu, ke arah teman. Apa namanya? Maaf ya. Apa kan pakai rok. Kalau dulu kan roknya rok di atas lutut, di bawah lutut. Kalau di atas lutut yang tomboy. Kita buka-bukaan rok. Gila men. Gila ini men. Serius. Jadi buka rok cewek dia. Jadi kerjanya gini. Dia rok dia. Kita kerjain gitu kan. Kita cowok. Tarik BH gitu. Iya, tarik baju cetek. Aduh nakal. Jadi satu kelas biarpun cantik, biarpun udah jadi temen. Istilahnya kedekatan malah ke arah yang persahabatan, malah keluargaan, malah biasa jadinya ya. Oh nggak pacaran sama, malah saya dicari-carikan pacar. Pacaran dulu sama anak ini, sama kakak kelas gitu kan. Kalau dulu kakak kelas saya cantik-cantik bos. Di STM tuh saya juga banyak kenalnya juga di gedung bioskop kan, di student show itu sama anak-anak STM gitu kan, karena kita kenalan gitu ya. Minder loh. Jadi anak semuanya tuh minder loh, karena cowok kan cuma sedikit. Pasti kenal, wah bencong nih. Semuanya nih bencong nih. Kan tapi gitu. Sampean punya mental kuat ya. Iya, ikut lipet kaos baju ikut dilipat biar dikira jagoan gitu ya kan. Buka. Tapi anak gaul ini. Logo semuanya kita copot. Pakai lem itu. Pakai lem. Jadi kalau pas tadi ya kita tempel lagi, kalau sekolah kita setrika kan pakai lem itu kan. Tapi kalau udah kita keluar kita copot, kita robek. Kita tarik aja rek gitu kan udah. Jadi biasanya kalau soal mengikuti upacara hari Senin gimana? Tetap. Rajin ya. Rajin, luar biasa. Karena kita cowok-cowok bisa dihitung. Pasti jadi pejabat upacara pasti. Komandan upacara pasti. Iya ya. Kadang-kadang juga karena kalau kita nggak di saat di apel dibariskan, kita yang laki-laki nggak ada, itu kelihatan gitu loh, karena itu masih sedikit ya. Pernah dipanggil guru BP nggak? Sering. Salah apa tuh biasanya? Bolos. Ya, gara-gara pergi ke bioskop ini. Iya, terus merokok. Ya zaman-zaman dulu kita biar kelihatan keren ya. Ya merokok. Terus sering bolos ya, terus datang telat, kemudian ngerjain temen. Itu ngerjain yang kelewatan tapi kalau dulu kita anunya bercanda, tapi kalau sekarang kita mikir-mikir iya ya bodoh banget dulu ngapain nih kan kasihan ya. Zaman dulu sama zaman sekarang kan beda ya. Kalau zaman sekarang mungkin anak-anak lucu ini. Tapi mungkin ya di posisi di umur-umur seperti itu mungkin melakukan hal seperti itu juga. Kalau kita yang sudah umuran seperti itu sudah berpikirannya enggak seperti itu lagi mungkin ya. Mungkin saat ini yang umur ya masih SMA mungkin kerjanya masih gitu juga sih. Ngintip-ngintip bro atau narik-narik BH gitu ya. Kalau dulu kita merokok aja udah keren banget. Ya. Dia kita lihat kakak kelas merokok gitu. Keren. Iya. Terus dia
zaman dulu ini zamannya sepeda motor tuh Astrea Prima, Bos. Oh, ya? Oh iya, ya itu yang paling keren. Nah, itu yang paling keren tuh. Kakak kelas, waduh, boncengin cewek gitu ke sana kemari, kayaknya keren gitu kan. Naik sepeda ontel waktu itu, Bos, masih sekolah. Zaman enggak gengsi gitu? Enggak, memang semua teman-teman naik sepeda. Oh iya ya. Zaman saya masih naik sepeda semua, sepeda ontel semua. Naik sepeda motor tuh malah dihitung jari, bisa dihitung jari. Emang zaman dulu kan SMP naik sepeda, SMA Semea pun naik sepeda. Tapi pas kelas 1 aja itu, pas masuk siang kan, karena berangkat dari rumah bisa santai kalau karena masuk siang kan. Jadi berangkat dari rumah bisa berangkat jam 11 atau jam setengah 11 atau jam setengah, kalau jam setengah 12 sudah nggak berani kita berangkat karena naik sepeda kan. Nah udah mulai naik kelas 2 ini masuk pagi nggak berani lagi naik sepeda, minta sepeda motor. Oh, dibelikan? Enggak. Sakit. Tapi pilihan bagus dari bapak itu. Udah nggak dibeliin sepeda motor, tapi kamu ngekos aja. Lebih dekat. Oh ya, artinya mendekati, mendekati sekolah. Ngekos aja dekat sekolah. Nah disitulah jadinya saya. Jadi liar. Kira-kira gitu. Itu pas kos itulah saya dekat kenal sama anak-anak STM. Akhirnya diajak nongkrong bareng di sekolahannya. Minum juga. Minum zaman itu masih whisky cola, Bos. Harga whisky cola tuh masih 1.800 satu botol. Itu whisky cola memabukkan juga nggak? Aku nggak tahu tuh. Itu produk zaman dulu, nggak tahu sekarang ada atau nggak? Enggak, maksudnya itu memabukkan nggak tuh? Enggak. Beralkohol nggak itu? Enggak, tapi kalau habis 2 botol ya mabuk, Bos. Oh gitu. Beralkohol. Itu minuman keras, whisky cola. Cuma yang karena saya kenalnya juga karena teman-teman STM gitu kan. Dibawalah ke hal-hal yang mungkin saya boleh bilang negatif nih ya kan. Udah bisa ngerokok ya kan. Iya, ngerokok. Keren gitu sudah kan. mulai bawa mobil motor tuh. Motor rantai ya kan. Roti kalung juga di tangan, keren kayaknya. Tapi pas saya bawa masuk sekolah tuh, buat apa gitu ya? Temenku kan cewek semua gitu kan. Nggak mungkin ku tantang kelahi. Aduh. Jadi jagoan sendiri di kelas ini ya. Tapi lucunya lagi, bukan lucu sih, bagi saya sangat menyedihkan waktu itu. Pencalonan ketua OSIS kelas 2 itu, malah saya nggak kepilih kan. Mungkin karena track record itu kali ya. Karena saat itu motivasi saya bukan ke organisasinya, ke kerennya gitu. Oh iya, memang kita zaman-zaman itu umur-umur begitu, yang terpikir itu ya rasa kerennya itu, Dan sekretaris OSISnya kakak kelas waktu itu, Bos. Tujuannya itu. Motivasinya ngejar kakak kelas, guys. Namanya Wahyuni. Masih ingat Mbak Wahyuni? Mungkin nonton, ini orangnya nih. Mungkin ya. Sebenarnya dulu dia mencalon untuk jadi ketua OSIS untuk ngejar sampean. Kebang sekolah dia. Sekolah kakak cowoknya, yang naksir banyak. Jadi kalau tiap deket sama Ayuni tuh, kayaknya mereka sudah, itu cowoknya, ternyata bukan. Itu cowoknya, ternyata bukan. Ternyata memang orangnya ini dan Ayuni sendiri belum punya cowok. Nah, kalau aku bisa jadi ketua OSIS, bisa aja bisa deketin ya kan, modus ya kan. Ceritanya mau rapat, ternyata cuma mau deketin si kakak Wahyuni. Efek dari nakal, jadi buat adik-adik yang mungkin masih sekolah, jangan ikutin saya. Saya, ini cerita ini masih panjang banget. Jadi saya, Bos, sekolah itu 3 sekolah yang saya sekolahin. Saya di Semea Negeri Nganjuk, tadinya Jawa Timur. Coba cek di peta nanti ya, Jawa Timur, Semea Negeri Nganjuk. Sekarang SMKN Nganjuk namanya. Itu dari kelas 1 ke kelas 2 aja. Dan kelas 2 saya ngulang kelas, Bos, nggak naik. Gila. Saya nggak naik kelas, Bos. Ini nggak naik kelasnya, mohon maaf ya, bodoh atau gimana nih? Alfa saya banyak itu student. Berarti nakalnya ya. Nakalnya karena nakal. Jadi ya jangan ditiru, jangan dicontoh. Kepintaran jangan dilawan. Kalau pintar, jangan dilawan. Ranking 1 terus ya? Enggak ranking 1. Waktu kelas 1 aja sih, kelas 1 ranking 2. Naik kelas 2, ranking 2 tetap bertahan di ranking 2. Nah, pas kelas 2 semester awal turun saya dari ranking 5. Nah, pas mau naik kelas 3 nggak naik. Pernah tinggal kelas ya. Nah, di situ akhirnya saya udah bingung tuh ya kan, karena ngekos, itulah efek ngekos, efek jauh dari orang tua. Nggak ada yang ngontrol. Orang tua pikir di kampung, wah ini anakku ngekos di sana belajar fokus sekolah. belajar, fokus sekolah ya. Jaraknya jauh, naik sepeda.
supaya dia fokus belajar dikoskan ya kan. Ternyata orang tua berpikir begitu, kita yang salah gunakan. Nggak bagus, nggak boleh ya. Jadi jangan dicontoh. Ini contoh yang jelek. Pada saat mendengar sampean nggak naik kelas, gimana perasaannya itu? Orang tua. Ada sampean apa ada rasa penyesalan atau pasti. Saat itu malu banget, Bos. Jadi yang nggak naik kelas itu bertiga, saya, Andri, tapi bukan Andri teman satu kelas tadi, bukan Andri juga. Dari jurusan lain gitu ya? Dari keuangan. Ya, dari jurusan lain. Berempat. Saya, Andri, Tio, kemudian Mat Sarni. Mat Sarni ini dari jurusan perdagangan, perkantorannya 1, keuangan 2. Ya teman-teman saya sama-sama teman di geng kos, teman satu kos itu. Oh iya, sama teman satu kos. Nih, nakalnya nih. Iya, sama-sama nakalnya. Kalau disebut nakal sih, ya nakal-nakal zaman dulu lah. Terus bagaimana? Apa istilahnya perasaan sampean sama orang tua ini? Bagaimana mempertanggungjawabkannya? Gak berani pulang saya, Bos. Gak berani pulang. Jadi pas ambil rapot pun ibu saya. Jadi pas aneh kan, jadi kelas wah ini. Jadi awalnya ibu belum tahu nih. Iya. Belum tahu nih kalau sampean nggak naik kelas. Nggak tahu. Ibaratnya bangga. Istilahnya pasti orang tua ini istilahnya menanam rasa bangga, soalnya semester ranking terus yang belakangan ini pasti nggak ada kecurigaan bahwa anak saya nggak mungkin nggak naik kelas, masa anak saya pintar kok. Bagaimana tuh pas kelas 2 itulah, si awal-awal kelas 2 itu mau naik kelas 3 itu yang di situ masa-masa berat saya, masa-masa saya jatuh cinta mungkin ya. Mungkin, tapi karena perasaan saya waktu itu kalau saya nggak ketemu, nggak ini, kok kenapa gitu kan, cinta monyetnya datang. Itu anak kelas berapa yang sampean incar itu, yang bisa menimbulkan rasa-rasa gimana gitu? Temen satu angkatan, sama angkatan tapi beda kelas. Beda kelas. Tapi dia tahu nggak kalau sampean suka sama dia? Tahu. Sudah ditembak? Ya sudah, tapi jadian. Ditolak karena dia terlalu cantik kali. Ditolak? Bukan ditolak, diterima, tapi saya yang terlalu ini cemburu ya kan, karena dia memang cantik. Banyak yang dekatin. Iya, dia juga pengurus OSIS. Pada saat itu saya enggak pengurus OSIS, dia pengurus OSIS, dia sibuk ini. Selalu dengan kakak kelas ya kan. Kakak kelas itu pemain musik lagi. Waduh, gimana coba? Terus dia ikut latihan musik, ikut ini. Jadi merasa insecure mungkin, merasa tersaingi dengan ketampanan yang bisa main musik itu. Dia memang ganteng nggak orangnya? Lebih yang jelas kesaingin, wah saya nggak punya sepeda motor gitu kan. Kalau dari segi wajah gimana? Saya kalau mau nganter dia pulang saya pinjam motor temen kan. Pokoknya merasa insecure terus lah, nggak aman terus. Sementara kalau mau jemput dia ke kos-kosan, kalau aku nggak bawa sepeda motor nanti ini ya aku ikut pulang, ikut ini aja ini. Akhirnya saya balik lagi ke bos jalan kaki. Aduh. Nah di situ akhirnya teman-teman STM saya menghibur kan. Udah bro, kita ke Madiun katanya. Jarak kok Nganjuk Madiun sekitar. Apa itu? Madiun. Di sana kita datangin sekolah orang-orang juga di sana, katanya banyak cewek di Madiun, asik-asik katanya. Istilahnya ya udah, kita lepaskan aja yang si cantik ini, kita cari ke sekolah lain. Ikut-ikut anak STM bolos akhirnya kan. Bolosnya kalau zaman dulu kita bolos naik kereta api, Bos, gandul. Wih, asik. Gantung ke kereta api sampai Madiun. Itu bayarnya berapa tuh? Nggak bayar lah, kita gantung kok. Jadi kereta api dari Surabaya mau ke Jogja, mau ke Gantungnya itu di pintu atau di mana? Di pintu. Nanti kalau ada masinis meriksa, kita ke sambungan itu. Seru lah pokoknya. Kalau nggak ikut kereta barang atau kereta minyak itu, kereta tangki itu. Nah di situ. Jadi nanti setengah jam kan jarak Nganjuk Madiun. Tadi sampai Madiun kita ke sekolahan orang juga, goda-godain cewek gitu. Di situ duit SPP mulai kepake. Duit SPP kepake, duit untuk urunan lain-lain kepake, uang saku apalagi, duit kos kepake. Karena kita bolos. Di situ jeleknya. Jadi justru itu teman-teman, ini mungkin pelajaran bagi teman-teman bahwa jangan mengikuti kenakalan yang seperti itu. Itu nggak baik. untuk paling tidak bikin malu orang tua lah kau. Akhirnya pas saya nggak naik kelas, malu, mau pulang takut, nggak pulang mau tidur di mana, tempat siapa, tempat kawan-kawan, tempat teman-teman semuanya udah saya datengin tuh satu-satu. Karena kan kita nggak mungkin nginep tempat teman yang cewek kan. Ke tempat teman saya yang cowok terbatas kan, berapa orang aja gantian tuh setiap hari. Udah habis, udah mau kemana lagi kita? Akhirnya mau nggak mau dibujuk sama ibu.
pulang ya menghadapi bapak lagi kan. Bapak saya keras bos, keras, bapak saya paling keras menurut saya ya kan. Wah pokoknya gini, aku nggak mau ngurus lagi. Kalau kamu memang mau pindah sekolah, aku udah nggak mau nyekolahin katanya. Karena waktu itu ya dibilang gini sama wali kelas dan kepala sekolah, Wisnu bisa naik kelas, tapi dia harus pindah dari sini. Dia membawa dampak yang buruk sama teman-temannya katanya, sama sekolah katanya. Dinaikkan kelas, tapi dia harus pindah, harus keluar dari sekolah. Oh, yang pada saat kenaikan kelas itu? Iya. Dirubah rapotnya gitu loh. Saya akan dinaikkan kelas, tapi harus dipindahkan dari sekolah situ. Iya. Tapi kalau seandainya ngulangin lagi di sekolah situ ya nggak apa-apa, tapi tetap tinggal kelas. Iya. Akhirnya bapak saya yang paling bisa ngambil keputusan, saya harus tinggal kelas. Ya udah, ini hukumanmu katanya. Tunjukkan kalau kamu memang mau berubah, mau ini ya udah kamu ikut, ya nggak usah malu. Kamu ulangin kelas katanya. Jadi kelas 2 saya ngulangin lagi, kumpul sama adik-adik kelas saya yang tadi saya mainin gitu kan. Jadi artinya sudah mulai untuk merubah diri, bagaimana? Udah merubah diri udah. Tapi teman-teman yang lain yang nakal-nakalnya sampean buang atau ayo atau merangkul? Jauhi dong. Oh, kita pelan-pelan saya jauhin. Saya juga udah pindah kos. Merangkul, ayo kita sama-sama berubah. Oh, ya kalau itu kan mereka tahu, karena mereka anak STM ini kan mereka ketawa aja ketika saya nggak naik kelas, mereka ketawa kan. Oh kayak gini temen kan. Oh ini temen gitu ya. Aku nggak naik kelas bukan ibu diketawain ini dibilang bodoh enggak gini. Tanpa kehadiran saya itu 57 bos, Alfa. Oh mantap, luar biasa. Terus kalau nilai bolos sekali aja rasanya takut banget. Nilai banyak dibikin 5 semua, 5. Biarpun saya ujian bagus aja 5 ditulisnya karena apa? Tidak ada, nggak ada kehadiran. Akhlaknya nggak ada nih anak nih. Nggak ada kehadiran, terus nilai ulangan juga nggak mencukupi gitu kan, karena nggak pernah ikut ulangan harian gitu. Jadi setelah kelas 2 1 semester aja itu, semester ganjil aja. Pas sudah mau masuk semester genap, saya pindah sekolah tuh bos. Akhirnya dipindahin beneran? Enggak, saya pindah sekolah dengan kemauan sendiri. Jadi waktu itu datanglah paman saya. Tapi orang tua mengizinkan? Mengizinkan, paman saya datang. Kamu mau ikut paman nggak? Kemana om gitu? Ke Sumatera. Karena kebetulan om di sana, kerja di sana, tugas di sana gitu kan. Ya udah nanti kamu pindah sekolah ke sana aja. Nah, pas semester kedua itulah akhirnya diurus pindah saya. Naik. Masih kelas 2, tinggal kelas itu saya pindah ke Bukit Tinggi. Oh, jadi sekolah di Sumatera. Semea ya, Semea Negeri Bukit Tinggi. Pertanyaannya. Ya. Kenapa harus Semea terus? Nah, kan memang jalurnya Semea. Jadi dari Semea ya ke Semea aja lagi. Kalau masuk ke SMA susah, malah gak bisa. Oh iya ya. Tetap ekonomi, tetap akuntansi. Nah, setelah itu saya tinggalkanlah Jawa Timur dengan perasaan menyesal. Oh. Ya. Saya tinggalkan kota dan teman-teman saya dengan perasaan menyesal. Dan udahlah, selamat tinggal masa lalu gitu kan. Saya akan memulai hidup yang baru. Langkah yang baru, di sekolah yang baru. Pindah ke Sumatera ya kan, ribuan kilometer. Dan berpisah dari orang tua, orang gitu, tua. jauh dari orang tua. Ya. Ya. Saya ikut paman di sana. Nah, di Semea Bukit Tinggi, alhamdulillah sama aja bos. Satu sama kelas nakal. ceweknya 3, cowoknya 3. Oh, kira nakalnya dipertahankan. Kalau waktu itu karena ini di Bukit Tinggi, karena di Sumatera ya kan, di luar Jawa, mereka lebih memandang Jawa itu Jakarta. Oh. Jadi kita nggak peduli, kita dibilang kamu dari Surabaya, dari kota Nganjuk, mereka nggak taunya oh Jakarta ya katanya. Enggak sih, saya dari Jawa Timur. Oh Jakarta ya gitu. Mereka taunya itu aja ya. Taunya Jakarta ya. Jadi karena saya datang dari Jakarta menurut pemikiran mereka, saya orang yang lebih keren daripada mereka. Oh, merasa insecure mereka. Saya orang lebih keren dari mereka dan memang saat itu entah kenapa teman-teman menginginkan saya diinikan, wah pokoknya jadi pusat inilah. Di mana saya duduk di kantin, di situ gerombol. Woi, populer sampean sana. Populer ya. Ya cowok ya cewek, dan di sana cewek-ceweknya lebih terbuka. Artinya bukan terbuka bajunya, lebih open minded gitu tentang pertemanan, tentang hubungan laki-laki perempuan, mereka nggak membedakan, bahkan ngomong kasar, ngomong halus sama aja, karena di sana bahasanya nggak ada bahasa kasar bahasa halus ya kan.
sama aja ngomongnya waang gitu kan. Makanya saya fasih banget bahasa Padang. Bahasa Minang saya fasih banget. Jadi kelas 2 sampai naik kelas 3 saya di Semeya Negeri Bukit Tinggi. Ceritanya hampir sama saat saya di Semeya Nganjuk, cuma teman-temannya aja yang berbeda. Cuma saya nggak nakal lagi di situ. Saya sudah mulai benar belajar gini. Cuma bolos tetap. Bolos tetap? Bolos tetap. Ada karena di sana juga ada student show ternyata. Oh, iya. Nah, itu. Jadi pas kelas 3 akhirnya lulus di daerah situ. Iya, di Padang, ya? di Padang. Habis lulus itu kemana perantauan lagi nih? Pekanbaru, Bos. Ke Pekanbaru ngikutin siapa ke sana? Nah, itu mulai hidup sendiri. Oh, belajar berdiri sendiri gitu ya pas lulus itu? Iya, di Pekanbaru. Niatnya apa ke sana? Kerja, kita sekolah. Saya masuk sekolah di sebuah institusi negara ya kan, ikut ujian negara. Kemudian ngikuti pendidikan di sana di Pekanbaru. Jadi disitulah di Pekanbaru saya benar-benar sendiri. Kelas 3 lulus langsung Pekanbaru. Pekanbaru itu Riau, provinsi Riau ya kan, ibu kotanya Pekanbaru. Nah, di situ memulai langkah yang benar-benar menuju batu loncatan di situ ya. Iya, pijakan pertama hidup saya gitu, Bos. Artinya untuk sukses itu sebuah kenakalan itu harus dirubah, teman-teman. Iya, jangan diteruskan. Jadi yang bisa kita petik dari percakapan ini, teman-teman, artinya ada sebuah pola hidup yang harus dirubah dari ke yang nakal ke yang serius untuk menjalani hidup masa depan seperti itu ya, teman-teman ya. Tergantung dari niat diri sendiri. Mau saya teruskan nakal atau saya harus berubah. Jadi dia memilih untuk berubah dan alhamdulillah sekarang boleh dibilang jadi orang yang sukses, teman-teman. Oke, cukup sekian dulu perbincangan kita pada kesempatan siang hari ini. Mungkin kita akan jumpa lagi di acara Bekis berbagi kisah di channel Kion Device. Oke, sampai jumpa lagi. Subscribe channel Kion Device. Oke, sampai jumpa lagi di waktu dan lain kesempatan. Oke.